Tuhan, supaya sepanjang ibadah ini kita boleh menikmati Tuhan berbicara kepada kita, dan kita juga boleh menikmati setiap persekutuan kita kepada Tuhan. Amin. Iya, pujian syukur kepada Allah yang kalau 77 tahun yang lalu, nanti tanggal 17, ya kita dinyatakan merdeka. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari segala belenggu negara-negara lain yang menguasai negara kita. Tapi ada satu belenggu yang kita dibebaskan secara rohani. Jiwa kita hidup karena Tuhan yang membebaskan kita, sehingga layaklah kita menyatakan pujian syukur kita kepada Allah. Allah yang mengasihi kita, Allah yang memperlayakan kita, Allah yang memberikan kelepasan, sehingga kita bersorak-sorak memuji Tuhan. Kita puji nama Tuhan dari buku Lagu 403. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Semangatnya luar biasa ya. Merdeka seperti itu. Ketika kita bebas dari belenggu dosa, kita bersorak. Ada kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sepertinya auranya belum lepas, gitu ya. Jadi kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
kita review kembali ya sejarah perjuangan bangsa Indonesia gitu. Tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus itu kota di Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh sekutu. Dan tanggal 14 Agustus mereka menyerah kalah. Dan kesempatan itu digunakan oleh para pemuda, golongan muda yang memberitakan kabar bahwa Jepang sudah kalah. Dan itu kesempatan besar bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Sehingga mereka melakukan suatu gebrakan, mereka menculik Soekarno dan Hatta, dibawa ke satu tempat supaya mereka tidak terpengaruh dengan bangsa Jepang. Dan pemuda mengatakan bahwa kemerdekaan itu bukan karena pemberian Jepang, tapi karena usaha bangsa Indonesia itu sendiri, seperti itu ya. Dan ya, kalau kita juga mereview bagaimana kita juga diselamatkan oleh Allah gitu ya, bukan karena orang lain, bukan karena orang tuaku yang mengajak aku supaya percaya, bukan karena temanku baik mengajak aku supaya ikut PA, tapi karena Tuhan menaruhkan bagiku, bagi masing-masing kita untuk datang dan percaya, memberikan kelepasan kepada kita dari belenggu dosa. Itu yang diberikan Tuhan, iman percaya itu bagi masing-masing kita. Jadi bukan warisan, bukan karena orang, bukan karena bujukan, tapi karena kita yang datang. Tuhan berikan anugerah dan kita percaya, kita beroleh kelepasan. Kita memuji Tuhan dari kertas yang ada pada masing-masing kita. Tuhan tidak lagi mengingat pelanggaran kita, Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita, sehingga ada pengampunan, ada pemulihan, ada kelepasan sejauh timur dari barat. Kita nyanyikan pujian ini. Tiada
kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang Engkau buktikan di kayu salib itu. Bahkan ketika pun Engkau tersalib, Engkau mengatakan bahwa dosa kami Tuhan selesaikan. Engkau mengatakan bahwa kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kelepasan yang Tuhan berikan. Terima kasih karena Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaran kami yang sangat besar. Tuhan, kami sangat menjijikkan. Kami sangat hina. Kami sangat tidak layak. Tapi karena kasih Tuhan yang besar itu yang memperlayakan kami, menjadikan kami begitu mulia dan berharga di mata. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur kepada Tuhan kembali, karena Tuhan hantarkan kami ke tempat ini dengan kondisi yang baik, dengan kondisi yang sehat. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau Allah yang menyertai kami sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang kembali Tuhan nyatakan bagi kami tiap-tiap hari. Dan persekutuan kami yang boleh kami kerjakan secara pribadi, secara keluarga. Dan kami boleh kekuatan dan berkat daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau secara bersama mendengarkan firman Tuhan. Kami mau sekali secara bersama diberkati oleh Tuhan. Karena itulah Allah kami. Tuhan yang menghampiri kami satu persatu, menyapa kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, supaya tidak ada pun satu di antara kami yang Tuhan lewatkan. Terima kasih ya Tuhan. Dan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, sebagai apapun kami ya Tuhan, berkati kami dengan segala kelemahan kami, supaya lewat itu pun kami boleh melihat Tuhan berkuasa atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak juga yang sedang belajar kebenaran firman Tuhan, Kau Allah yang menolong mereka, meskipun mereka masih kecil. Tuhan yang memberikan kepada mereka anugerah, biarlah mereka boleh mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya, supaya semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan, dan Tuhan juga boleh menikmati persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat saya undang untuk duduk kembali. Ya, kalau akhir-akhir ini ada berita yang sangat viral ya, sangat. Saya pikir mungkin seluruh Indonesia sudah tahu, yang dia punya sosial media, yang punya dia televisi atau alat komunikasi lain, ya pasti mengetahui informasi gitu ya. Kita mendapatkan informasi dan kita digiring dalam beberapa pendapat gitu ya, dan kita tidak tahu seperti apa informasi yang sebenarnya. Ada yang menyatakan ini yang bilang ini gitu. Jadi belum pastilah ya gitu. Penjelasan yang diberikan tiap-tiap orang berbeda. Kesaksian tiap-tiap orang belum dapat dipegang kebenarannya. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kebenaran yang kita nyatakan itu pasti benar, dan benar dapat dijamin kebenarannya. Karena kebenaran yang kita nyatakan itu berasal dari firman Tuhan, firman yang kita dengar, firman yang memberkati kita, bahkan firman yang jadi hidup dalam hidup kita, karena dia sudah melekat, sudah tinggal dalam hati kita. Kita akan mendengarkan kesaksian dari kakak Mama Igo, tapi nanti kalau masih ada waktunya masih diberikan kepada yang lain. Namun sebelumnya kita puji nama Tuhan dari buku lagu 450. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. 450.
kita semua. Selamat pagi buat kita semua juga. Terima kasih ya atas kesempatan ini saya boleh berbagi di depannya. Sini saya mau berbagi dan mendapat berkat atas firman Tuhan yang dibagikan Bapak Pendeta kita yang minggu semalam, yaitu tentang mengasihi musuh kita. Di sini ya, mengasihi musuh kita katanya kan, tapi kalau bagi saya, apalagi dalam hidup sehari-hari ya, banyak kadang-kadang masalah kita hadapi, kadang dalam kerjaan, kadang di rumah, kadang dengan tetangga gitu ya. Itu udah pasti ada yang kita hadapi ya, kadang-kadang yang tidak enak dalam hati kita gitu. Tapi dengan saya membaca firman Tuhan ini, saya sangat mendapat berkat gitu ya. Kadang-kadang ya memaafkan dan mengasihi musuh kita itu memang sangat-sangat sungguh berat ya, apalagi kita udah terlampau disakiti gitu. Kadang nggak tahu kita masalahnya pun dia nggak suka sama kita gitu ya. Beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada yang menyakiti hati saya gitu. Sebenarnya itu bukan saya yang sebenarnya yang berkata gitu, tapi dibilangnya sama orang saya yang membilangkan tentang sesuatu itu gitu. Situ saya sangat sakit hati gitu. Masalahnya saya nggak tahu, ceritanya saya nggak tahu, tapi kok saya terlibat di dalam itu gitu. Jadi saya bilang sama dia, kenapa kau bilang begitu? Sedangkan cerita yang kalian ceritakan ini pun saya nggak tahu gitu ya, saya bilang sama dia. Terus dia terdiam gitu, tapi nama saya kan udah jelek gitu ya. Di situ saya memang sangat marah dan sangat benci gitu, benci sekali nengok dia gitu. Tapi lama-lama saya berpikir ya, saya kan sudah mengenal Tuhan. Sedangkan Tuhan aja mengasihi saya gitu. Kenapa saya tidak bisa mengasihi sesama kami manusia gitu? Ya, sekalipun dia udah menyakiti hati saya gitu. Sampai Bapak Igo pun bilang, kenapa kamu bilang kayak gitu? Kata, sampai dia pun marah, dimarahinnya saya gitu. Jadi saya pun tambah itu ya kan, tambah sedih gitu ya. Nggak ada saya bilang kayak gitu, saya bilang gitu. Tapi kalau nggak ada kamu bilang, kenapa bisa dibilangnya begitu? Kata, memang selama ini pun saya lihat dia kurang suka nengok saya, selalu mencari kesalahan gitu, yang nggak ada selalu dibilang ada gitu. Jadi ya saya ya bersyukur ya bisa mendoakan dia, bisa mengasihi dia gitu. Dan pas minggu semalam diingatkan lagi tentang firman Tuhan ini gitu. Jadi saya teringat masa yang lalu itu gitu. Jadi semakin diingatkan lagi dengan firman ini, ya saya bersyukur gitu. Ya mudah-mudahan ya semenjak saya semakin mengenal Tuhan gitu, sekalipun orang berbuat jahat kepada saya, ya saya tidak itu lagi gitu, saya tidak resah lagi gitu. Saya cukup untuk mendoakan dan mengasihi musuh saya gitu. Jadi saya sangat bersyukur dan bersyukur kali ya mendengar firman Tuhan ini yang diambil dari Matius 5 ayat 38 itu ya. Saya sangat bersyukur dan sangat menolong juga bagi saya. Saya bisa merubah diri saya biarpun ada permusuhan di dalam hidup kita ini ya. Ini sangat menjadi berkat bagi saya. Ini aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Kalau masih ada boleh dipersilahkan.
Tidak ada yang membaca pengumuman di rakaat, silakan. Baik, saya akan bacakan pengumuman bagi kita dan topik doa kita hari ini. Yang pertama minggu pagi ada ibadah pengembalaan anak dan dewasa. Setelah ibadah ini jam 10.30 ada apel remaja dan diadakan follow up lanjutan untuk pesta jemaat. Yang kedua, Senin jam 7.30 ada persekutuan doa pemuritan. Pemuritan kali ini akan menggali kitab Injil Markus. Peserta diharapkan harus membaca Injil Markus. Yang ketiga, Selasa dan Jumat jam 3 sore ada rumah belajar di Posisi Skala. Hari Kamis jam 8 malam ada meeting pelayan pos. Hari Jumat jam 5 sore ada persekutuan anak Jumat Gembira. Sabtu sore ada persiapan tempat ibadah dan misi. Untuk doa kita hari ini, kita akan berdoa untuk persekutuan remaja dalam PA remaja. Kita akan berdoa untuk persekutuan doa pemuritan. Kita akan berdoa untuk misi rumah belajar. Yang keempat, kita akan berdoa untuk persekutuan anak Jumat Gembira. Kita akan berdoa kepemimpinan DSS. Dan yang terakhir, kita akan berdoa untuk situasi bangsa dan negara dalam menyambut ke-77 hari Rabu nanti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, kembali kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi tiap-tiap kami. Dan bersyukur Tuhan hari ini bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, memuji nama Tuhan, bahkan sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur bagi ibadah kami hari ini. Tuhan yang tolong kami semua yang menyampaikan firman, yang bertugas, MC, pemain musik, berdoa, yang bersaksi, kami bersyukur akan yang mendengar firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Akan juga ada guru sekolah minggu Tuhan yang menolong kami semua dalam mengerjakan yang Tuhan percayakan bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk persekutuan PA remaja. Kami bersyukur buat remaja-remaja yang Tuhan sudah selamatkan. Mereka sudah menyaksikan iman percaya mereka kepada Tuhan dan di hadapan jemaat. Tuhan yang menolong terus agar iman percaya mereka terpelihara dan mereka bertumbuh dan berbuah dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Ada persekutuan PA remaja Tuhan yang menolong agar dalam PA remaja ini pun mereka boleh tetap terus terbuka, saling berbagi satu dengan yang lain, saling menguatkan dan saling mendoakan dalam persekutuan PA remaja. Terus kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan doa pemuritan. Kalau kami berencana untuk menggali kitab Injil Markus itu, kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya yang memperlengkapi tiap-tiap kami semua agar waktu yang sudah ditentukan kami semua boleh hadir untuk bersama-sama belajar dari kitab Injil Markus ini. Kalau hamba Tuhan yang akan membimbing, yang akan mengajari menggali kitab Injil Markus ini supaya kami masing-masing jemaat Tuhan diperlengkapi, supaya pelayan-pelayan yang akan dikerjakan boleh semakin baik berdasarkan firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Tuhan, kami juga berdoa untuk misi rumah belajar. Kami bersyukur Tuhan sudah dikerjakan dan ada yang hadir. Kami bersyukur buat tiap anak-anak yang hadir, Tuhan yang menolong mereka. Mereka juga boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka melalui guru-guru yang Tuhan sudah persiapkan untuk melayani mereka. Kami bersyukur Tuhan buat tim yang mengerjakan pelayanan ini. Tuhan yang terus menolong mereka di tengah-tengah kesibukan mereka. Mereka bersedia meluangkan waktu untuk mengajari anak-anak yang ada di sekitar rumah Tuhan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kecukupan dana untuk personal misi rumah belajar ini, supaya rumah Tuhan ini juga boleh jadi berkat bagi masyarakat yang ada di sekitar lingkungan rumah Tuhan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan anak Jumat Gembira. Kami bersyukur sejauh ini rumah Gembira boleh berjalan dengan baik. Kami terus merindukan Tuhan, berdoa untuk tiap-tiap anak yang hadir, dan mereka
sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dan mereka datang kepada Tuhan, dan mereka memperoleh anugerah keselamatan itu, dan mereka dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa itu. Harapkan dari Tuhan dalam hati mereka Tuhan untuk rindu terus mendengar firman Tuhan. Berkati guru-guru yang melayani mereka Tuhan, dan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dengan kasih yang dari Tuhan, mereka mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan mereka anak-anak yang dilayani boleh menikmati kasih Tuhan melalui guru-guru yang Tuhan percayakan untuk melayani mereka. Mari kami juga berdoa untuk kecukupan dana juga, Tuhan memberkati pelayanan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kepemimpinan di Siskala, khususnya di Persib, khususnya Bapak Nadia yang akan terus akan membimbing, mengembalakan jemaat di Siskala. Tuhan menolong dia, memampukan dia di tengah-tengah keterbatasannya Tuhan. Dia melayani di banyak tempat Tuhan. Kami tahu keterbatasan fisiknya, Tuhan yang terus memampukan dia, memberi dia hikmat, sukacita, sabar untuk melayani jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan dikembalakan oleh Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati anak-anaknya, supaya keluarga ini boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mereka layani. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kami sudah merdeka selama 77 tahun. Kami menikmati kemerdekaan, kami menikmati kebebasan, kami menikmati demokrasi. Tuhan, kami berdoa buat situasi bangsa dan negara. Kami berdoa kiranya situasi boleh terus dalam keadaan kondusif dan baik, semuanya berjalan dengan baik untuk merayakan, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa ini, di mana kami mengingat jasa-jasa para pejuang, para pahlawan yang mengorbankan diri untuk memperoleh kemerdekaan ini. Kami bersyukur Tuhan sebagai generasi penerus Tuhan yang kiranya memberkati kami, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang Tuhan percayakan bagi kami, khususnya jemaat Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Untuk kami akan meneruskan kepada kami. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Tuhan menolong dia, mampukan dia dengan kekuatan yang daripada Tuhan, menolong dia memperkatakan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi jemaat Tuhan hari ini. Dan jemaat Tuhan, kami berdoa Tuhan, jemaat Tuhan, dan Roh Kudus yang mengajari kami, beri kami pengertian yang berdasarkan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau ini sudah sampai di hati yang berkuasa 17 ya, kalau tidak salah. Dan ini tentang mengampuni. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, sudah mengampuni kita, Tuhan juga mau supaya kita juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi ada feedbacknya. Ketika Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Gitu. Jadi seimbang gitu. Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi orang-orang yang ada sekeliling kita. Karena itu hukum yang pertama dan kedua yang Tuhan nyatakan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari buku lagu 333. Mengasihi lebih sungguh. Dari bait yang kedua. Mengasihi lebih sungguh.
meninggalkan segala kemuliaan-Mu, Engkau datang ke dalam dunia kami orang yang berdosa, dan Engkau mengasihi kami. Engkau ya Tuhan juga mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah yang besar yang Engkau curahkan bagi kami, tiap-tiap kami orang yang percaya kepada-Mu. Di pagi hari ini kami datang kembali kepada Tuhan. Kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Tuhan tolong kami, Tuhan ajari kami. Biarlah Tuhan berbicara kepada tiap-tiap kami di dalam hati kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kami boleh bersuka cita, boleh dikuatkan oleh Tuhan lewat perkataan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, seperti yang ada di kertas warta kita, bahwa hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hati yang berkuasa. Ya, tentunya ini bagian yang ke-17, dan bagian yang ke-17 ini adalah bagian dari yang ketiga dari hati yang berkuasa. Pertama, hati yang berkuasa untuk melayani, kemudian hati yang berkuasa untuk mengasihi, dan bagian yang ketiga ini adalah hati yang berkuasa untuk mengampuni. Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain? Inilah yang bisa kita pelajari hari ini. Sebagaimana Kristus yang sudah mengampuni kita. Ini yang boleh kita buka ya. Pagi ini kita buka dari Injil Lukas. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23 mulai ayat 33 nanti sampai 43. Kalau sudah kita dapat, mari kita berganti-gantian membacanya ya. Saya memulai di ayat ganjil, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ayat genap nanti sampai ke ayat ke-43. Saya mulai. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Jika prajurit mengolok-olokkan dia, mereka menunjukkan anak kasar kepadanya. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, mendengarlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagian ini adalah mungkin di dalam hati yang berkuasa ini ya. Kalau ditanya bagi kita satu-satu, mungkin bagian hati yang berkuasa untuk mengampuni ini adalah bagian yang sulit ya. Karena ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif ya. Artinya ini menyangkut hati. Ketika hati ini sudah disakiti, maka ini yang berbicara. Hati ini yang berbicara, dan ditambah lagi nanti mungkin ada pengaruh-pengaruh dari luar yang membuat kita untuk sulit melakukan pengampunan. Tetapi pagi ini kita mau belajar ya,
Mari kita lihat dari kertas warta kita. Di sana dikatakan mengampuni berarti membebaskan atau melepaskan seseorang dari dosa atau kesalahan. Allah melakukannya bagi manusia berdosa. Apakah dosa saudara sudah diampuni? Jika belum, tidak mungkin saudara bisa mengampuni orang. Sebelum saudara bebas dari dosa dan kesalahan saudara, belum diampuni dan saudara juga belum sanggup mengampuni. Ya, tentunya ini adalah hal yang sulit. Kenapa? Apalagi kalau tadi dikatakan kalau belum diampuni dosa kita. Bagian untuk mengampuni adalah bagian yang sulit dilakukan, apalagi itu belum diampuni dosanya oleh Tuhan. Ya, kalau tadi Mama Igo berbagi, ya ketika dia mengingat bagaimana dia pernah termasuk disakiti, ya bukan dia menyakiti, tapi ya orang lain mengatakan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Nah, ini sesuatu ya dituduhkan kepadanya padahal dia tidak pernah melakukannya. Bagaimana dia bisa untuk memandang orang itu adalah orang yang juga harus ya diampuni. Tadi apa menjadi trik ya? Apa yang menjadi hal yang membuat dia untuk bisa mengampuni orang itu? Tentunya ketika tadi dia mengingat ya bagaimana kasih Allah yang besar bagi dia yang sudah mengampuni dia atas dosanya. Ya, jadi 3 hal nanti yang mau kita pelajari di dalam hati yang berkuasa untuk mengampuni ini. Bagian yang pertama, pengampunan dosa dari kayu salib. Kita lihat nanti di ayat 33 itu dikatakan di sana, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ya, ada 3 orang yang disalibkan di sana. Tetapi satu pribadi Yesus yang ada di tengah-tengahnya ya. Satu di sebelah kanannya, ada juga satu lagi di sebelah kirinya, itu penjahat itu ya. Tetapi Yesus yang mau kita soroti hari ini, bagaimana Yesus di sana disalibkan oleh karena apa? Kalau penjahat-penjahat itu tadi dikatakan di ayat yang ke 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya, mereka selayaknya menerima hukuman itu oleh karena perbuatan mereka, oleh karena kejahatan mereka. Tetapi Yesus yang mau kita pelajari hari ini, dia bukan oleh karena kesalahannya, bukan oleh karena kejahatannya sehingga dia harus disalibkan. Ini yang mau kita pelajari. Kenapa Yesus mau menanggung semuanya itu ya? Allah mengampuni dosa kita, Allah melepaskan dosa kita. Allah tidak mengingat-ingat lagi kesalahan dan dosa kita. Pengampunan itu artinya melepaskan. Tidak ada lagi yang ditinggal. Saya mengingat 1 Korintus pasal 6 ayat 20 itu dikatakan, dosamu engkau telah lunas dibayar. Begitu ya, kata Tuhan, kata Paulus ya. Firman Tuhan berkata ya, lunas artinya lunas itu tidak ada lagi yang tersisa. Kalau lunas itu 1 rupiah pun tidak ada yang tersisa, berarti sudah habis dibayar. Itu artinya pengampunan. Jadi dikatakan tidak lagi mengingat-ingat, semua selesai ya, dilepaskan. Itulah arti pengampunan. Dari banyak mungkin tentang pengertian tentang pengampunan, boleh kita lihat nanti di bagian-bagian yang lain. Pengampunan ini adalah suatu hal yang memang ya harus diberikan ya. Saya mengingat kemarin ketika saya membuka media sosial tentang apa yang hari ini yang viral itu ya, bagaimana keluarga yang menembak itu ya, keluarga dari Baradae itu yang
datang ya lewat media, mereka meminta maaf kepada keluarga korban seperti itu ya. Mereka meminta maaf kepada keluarga korban. Apa yang dikatakan oleh keluarga korban ini, mereka mengutip firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ini ayat 34 ini. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya Tuhan saja ya mengampuni dosa kita. Bagaimana gitu ya? Ya. Tapi sebagaimana kita hidup di negara hukum seperti itu katanya, ya kami secara pengampunan kami sudah memberikan pengampunan itu kepada keluarga ini, kata keluarga dari korban. Tetapi sebagai negara hukum kita tentunya harus menjalani hukum, seperti itu yang mereka katakan. Jadi ini yang menjadi dasar. Hari ini bagaimana kita melihat atau memandang tentang pengampunan ini? Kalau tadi dikatakan di bagian pendahuluan itu, bagaimana kita bisa mengampuni orang kalau kita juga belum memiliki atau mendapatkan pengampunan daripada Allah sendiri. Karya Allah di kayu salib itu adalah hal yang besar ya. Kalau kita melihat bagaimana jalan salib itu begitu sulit ya, begitu sepertinya kasar sekali ya perlakuan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita lihat ya, jalan salib itu sendiri adalah suatu hal yang menggambarkan tentang penderitaan. Penderitaan yang sesungguhnya bukanlah seharusnya ditanggung oleh Yesus, tetapi oleh kita orang yang berdosa. Kalau kita lihat tadi di sana di ayat mulai ayat 35 itu ada orang-orang yang mengejek Tuhan Yesus. Mulai dari pemimpin-pemimpin, prajurit-prajurit sampai kepada salah seorang daripada orang yang tersalib ya bersama dengan Yesus pada waktu itu. Mengejek Tuhan Yesus ya. Ini yang Yesus yang Yesus katakan kepada orang banyak ya, di depan orang banyak di atas kayu salib itu dikatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini teladan yang sungguh saya pikir baik ya. Ini yang Tuhan berikan kepada setiap orang ya, orang yang mengikut Kristus. Bagaimana kita hari ini bisa untuk mengampuni orang lain? Tapi di sana dasar ini yang penting. Ini adalah dasar bagaimana setiap orang untuk bisa mengampuni orang lain. Di luar Tuhan Yesus tidak ada pengampunan dosa. Begitu ya. Di luar Tuhan Yesus tidak ada pengampunan dosa. Jadi pertanyaannya, apakah saudara sudah mendapat pengampunan dan lepas dari dosa? Karena kita kalau berbicara tentang pengampunan, tentu ini yang menjadi dasar. Apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib itu adalah dasar bagi kita untuk mengampuni orang lain. Kalau kita sudah mengatakan dosaku sudah diampuni, maka tentunya ini adalah hal yang juga menjadi dasar bagi kita ketika ada orang ya, bukan karena kita orang lain berdosa ya. Artinya dia memusuhi kita tanpa, seperti yang dikatakan oleh Mama Igo tadi, tanpa sepengetahuan dia. Ya. Kita bukan bermusuhan dengan dia, tetapi justru ya dia yang memusuhi kita. Oleh karena apa? Mungkin banyak faktor. Sehingga inilah yang menjadi dasar. Ya, bagaimana Yesus sendiri sudah memberikan teladan bagi kita di atas kayu salib itu. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ini jurus terakhir. Ya, kalau dikatakan oleh hamba Tuhan kemarin, ini adalah jurus yang terakhir. Sudah dilayani, sudah dikasihi, maka yang terakhir itu diampuni. Ya seperti itu ya.
Saya berpikir sebenarnya kenapa saya katakan sulit untuk mengampuni itu. Saya mengingat ketika Yesus mau disalibkan itu hari itu ya, pagi-pagi benar itu di Taman Getsemani itu Yesus berdoa, ya Bapa, sekiranya biarlah cawan ini lalu daripada aku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Kalau kita membaca atau merenungkan hal-hal yang terjadi pada waktu itu di Taman Getsemani itu, dikatakan di sana bahwa ya keringat itu bercucuran seperti tetes-tetes darah. Inilah pergumulan yang Yesus lakukan ya, yang Yesus alami ya ketika menghadapi penyaliban itu. Sebenarnya bukan karena kesalahannya seperti yang dikatakan oleh orang yang ada di sebelah kanan Yesus tadi ya, di sebelah, apakah di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya, salah seorang dari mereka. Bukan karena kesalahannya, tetapi kita justru apa yang kita perbuat setimpal dengan apa yang kita lakukan itu kita alami hari ini. Itu yang mereka katakan ya. Tapi justru saya melihat di sana ketika Yesus di atas kayu salib itu, inilah sesuatu hal yang berat ya yang dialami. Tetapi saya pikir sekalipun berat, kalau kita mengingat ya bagaimana Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu oleh karena dosa kita, tentu kita juga, apakah kita juga ya, ini hal yang apa? Sudahkah kita mengalami pengampunan itu? Ketika kita sudah mengalami, memang bisa kita melakukan hal itu. Dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus berdoa dan membayar hutang dosa itu dengan nyawanya, yaitu 46 itu ya. Dikatakan di sana, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Ya, sebenarnya inilah yang Yesus lakukan untuk di dalam pergumulannya untuk orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mengejek dia, orang-orang yang melempari dia pada waktu itu. Atau dikatakan bahwa prajurit-prajurit itu mereka mencucukkan anggur asam ke dalam mulut Yesus serta mengejek ya, menghujat dia katanya ya. Orang lain engkau selamatkan ya. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Sudah kita diampuni oleh Tuhan. Bagaimana? Sudahkah kita mengalami pengampunan daripada Tuhan? Sudah. Baik, kalau sudah kita mengalami pengampunan daripada Tuhan, baik, mari kita lihat di bagian yang kedua. Mengampuni berarti melepaskan orang dari dosa. Peristiwa di atas kayu salib ini juga suatu contoh Yesus melepaskan kesalahan dan dosa mereka semua yang menyakitinya. Ini adalah contoh teladan yang dilakukan oleh Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, contoh dan teladan yang diberikan oleh Yesus untuk orang-orang yang berdosa. Dia datang dari surga, meninggalkan segala kemuliaannya, datang ke dalam dunia orang yang berdosa. Kita adalah orang yang berdosa. Saya melihat film tentang menjelang penyaliban itu ya. Ya, ketika siapa namanya itu penjahat yang dilepaskan dari penjara itu? Barabas. Ya. Dia tertawa ya. Tertawa dia ketika dia yang dibebaskan, padahal dia yang harus memang dihukum mati. Tetapi ketika Yesus diputuskan bahwa dia yang menghadapi penyaliban itu, ini yang dilihat oleh Barabas. Hari ini ya,
Peristiwa kayu salib itu contoh yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Seperti yang diceritakan tadi lewat kesaksian tadi ya. Tentunya kita juga bisa menghadapi hal yang sama. Bukan karena kesalahan kita, kan gitu ya. Bukan karena apa yang jahat yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh yang di sebelah Tuhan Yesus tadi. Ya kalau karena yang jahat yang kita lakukan kita harus dihukum, tentunya itu adalah hal yang wajar. Salah satu orang dari antara yang disalibkan itu melihat hal itu tadi ya, di ayat 41 itu. Ya, dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia tidak melakukan kejahatan katanya kepada temannya yang satu lagi. Tetapi kita wajar kita mendapatkan hukuman ini. Jadi dikatakan karena Yesus Bapa di surga juga akan melepaskan dosa kita jika kita mengaku dosa dan bertobat. Kalau bagian yang pertama tadi kita melihat ya, kalau ada dari antara kita yang belum mendapatkan pengampunan dari atas kayu salib itu oleh Yesus Kristus, ini yang menjadi dasar bagi kita ya. Ya, datang dulu kepada Tuhan. Aku adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan pengampunan yang daripada ya Tuhan Yesus. Itu yang ya boleh dikatakan ya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi siapa yang mengaku dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 itu ya. Siapa yang mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Yesus itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Dia melepaskan, dia mengampuni kita. Tidak ada seperti tadi di bagian pertama tadi ya. Tidak ada yang satu pun yang disisakan. Semua dibayar lunas. Maka ketika Yesus mengatakan pada waktu penyaliban itu, dia akan menghembuskan napas yang terakhir itu, dikatakan sudah selesai. Artinya selesai bagian yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus untuk pengampunan dosa manusia. Sudahkah selesai di dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tentang dosa ini? Karena bagaimana kita bisa mengampuni orang lain kalau belum mendapat pengampunan yang daripada Tuhan? Belum selesai. Sebenarnya Allah sendiri sudah menyelesaikannya bagi kita. Sekarang bagian kita, siapa yang mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran. Ini yang selesai dulu ya, harus selesai. Karena itu tidak akan mungkin terjadi bisa kita mengampuni orang lain kalau bagian yang pertama ini belum selesai. Yesus memberi contoh, ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi kita bisa memberikan pengampunan itu kepada orang kalau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kalau dosa kita sudah dilepaskan oleh Tuhan, tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Yosi bilang gini ya, kita tidak mungkin tidak mengingat. Hanya orang yang tidak waras atau tidak tidak bisa mengingat lagi, maka kalau dikatakan tidak mengingat lagi. Tapi artinya mengampuni itu tidak mengingat-ingat. Mengingat bisa, tetapi mengingat-ingat tidak lagi. Itu artinya pengampunan. Bukan berarti kita tidak bisa mengingat, itu berarti kita sudah lupa ingatan.
ya, sudah apa namanya istilahnya itu ya, amnesia. Kalau kita pernah dituduh oleh orang bahwa kita bersalah, padahal kita tidak melakukan kesalahan. Itu hal yang tidak benar kalau kita tidak bisa mengingat lagi. Tetapi tidak ingat lagi. Ini bagian ini ya. Ya, jadi untuk mengampuni orang lain itu salah satu bagian yang ada di sana adalah tidak mengingat-ingat lagi. Melepaskan kesalahan dan dosa orang itu. Tentunya bukan dengan kekuatan sendiri ya. Ya, Yesus sendiri dikatakan tadi dia berdoa. Ya Bapa, itulah bentuk doa. Sama seperti di ayat 46 itu ya. Ya Bapa, ku serahkan nyawa. Ya. Ini yang Yesus lakukan. Apakah saudara sudah sanggup melakukannya? Sungguh saudara perlu Yesus untuk bisa melakukannya. Ya. Jadi bagian yang kedua ini mau melihat kepada diri kita ya, supaya kita memahami bahwa pengampunan itu bisa kita lakukan oleh karena ada Tuhan di dalam diri kita. Ada Tuhan yang berbicara kepada kita. Sama seperti yang di ayat 34 ini tadi. Yesus sudah melakukannya. Inilah dasar kita juga untuk bisa mengampuni oleh orang lain. Ya. Apakah saudara sanggup melakukannya? Ini pertanyaannya. Tentu sanggup kalau tadi ada Yesus. Kalau tidak melibatkan Yesus di situ, kita tidak akan bisa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya ulang-ulangi bahwa itu tidak akan bisa kita melakukannya kalau tidak ada Yesus di dalamnya. Mungkin ketika ada nanti sesuatu waktu ya orang itu melakukan kesalahan lagi, kita ingat lagi kesalahannya itu, kita ungkit lagi kesalahannya itu. Ini kebiasaan kalau itu tidak melibatkan Yesus di situ ketika mengampuni. Maka ketika ada sesuatu hal nanti yang terjadi di kemudian hari, ya, seperti kata Petrus, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? 70 kali 7 kali. Nanti waktu kedua kalinya misalnya dia melakukan kesalahan lagi. Bisakah sesuatu hal yang sudah kita ampuni lagi, yang kita ampuni itu tidak akan muncul lagi? Kalau tidak melibatkan Yesus di situ, tidak ada Yesus di situ, itu akan muncul kembali. Kan? Sudah bilang, kan itu pasti muncul ya. Sudah bilang, tambah lagi. Itu belum selesai. Maaf-maafan, ya saya maafkan. Kemudian ketiga kali muncul lagi seperti itu. Maka itu akan bertambah terus bertambah. Itu tidak akan selesai. Ini berarti masih ada yang tersisa, belum selesai. Pengampunan yang Yesus ajarkan hari ini kepada kita adalah pengampunan yang ya dengan segenap hati. Ya. Matius pasal 18. Matius pasal 18 itu kalau saya tidak salah itu ya. Saya baca dulu ya. Ya, ayat 35 saya bacakan. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati, tidak tanggung-tanggung. Saya ingat beberapa waktu yang lalu Ayu juga bersaksi tentang ini ya. Ya, ada orang yang menuduhkan sesuatu hal kepada mereka, sama sekali mereka tidak melakukannya.
seperti itu. Ini kalau dengan segenap hati, maka itu tidak akan muncul lagi pada suatu saat. Sudah lain lagi apanya ya? Sudah lain lagi kamarnya lagi yang ketika yang kedua itu masuk. Yang pertama tadi sudah bersih, yang kedua masuk. Dan itu akan bisa juga hal yang pertama, kalau sudah lulus itu sudah selesai di dalam, maka yang kedua ini juga akan selesai. Tetapi ketika hal yang pertama tadi belum selesai, maka itu akan bertambah ya. 1 menjadi 2. Seperti itu. Itu berarti bukan dengan segenap hati. Matius pasal 18 ayat 35 itu. Jadi bagaimana? Bisa? Sanggup? Bagaimana respon kita? Sanggup? Sulitkah untuk mengampuni? Sanggup? Bagaimana? Bagaimana jawaban kita? Sanggupkah? Gak ada yang jawab. Bisa kita melepaskan pengampunan atas kesalahan dan dosa orang? Bisa? Ya bisa ya. Tentunya ya seperti ketika apa? Ketika dilantik dengan pertolongan Tuhan, ya, saya bisa melakukannya. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, nggak bisa ya. Ya, ini ya. Makanya tadi saya ketika di hari ini bertanyakan, sungguhkah saudara sanggup melakukannya? Ya, libatkan Yesus di sana. Ya baik. Kemudian di bagian yang ketiga, apa yang menjadi dampak ketika kita mengampuni? Yesus ketika berkata kepada di depan orang banyak pada waktu itu, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ternyata apa yang dikatakan oleh prajurit-prajurit, apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin, apa yang dikatakan oleh salah seorang daripada yang disalibkan itu yang bersama dengan Yesus pada waktu itu, rupanya itu menjadi perhatian. Rupanya itu menjadi sebuah dorongan di dalam hati orang yang ada bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Kalau kita lihat dari di ayat 41 itu, coba kita lihat, kita memang selayaknya dihukum. Saya ulang ya, dari ayat 39 dulu ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ya. Ini adalah hal yang membuat hati salah seorang daripada hukuman atau orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Sementara ketika dihukum pun, Yesus itu diejek, dicucukkan dengan air anggur yang asam, dihujat. Apalagi banyak lagi hal yang dilihat oleh salah seorang tadi yang kita lihat di sana ya. Salah seorang dari yang digantung pada waktu itu berkata, ya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Sebenarnya ini yang dilihat oleh salah seorang daripada
yang bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu. Yesus tidak memberontak. Yesus tidak membalas apa yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin. Tidak membalas oleh apa yang dikatakan oleh prajurit-prajurit. Bahkan Yesus tidak membalas apa juga yang dikatakan oleh salah seorang yang di sampingnya, yang bersama-sama dengan dia, yang mengalami hukuman yang sama. Maka ini yang dilihat oleh salah seorang dari antara yang dihukum itu, berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah?" Dia melihat Allah ada di sana. Allah yang bekerja bagi Yesus pada waktu itu sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya Yesus sudah tahu bahwa penderitaan itu sangat berat baginya. Makanya dia katakan pada waktu di Taman Getsemani itu, "Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku." Dia tahu ini begitu berat. Tetapi ini yang dilihat oleh salah seorang daripada yang dihukum ini tadi. Tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Ketika salah seorang daripada yang dihukum itu melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus itu, apa yang dikatakan oleh Yesus itu, bahwa dia tidak memberontak, dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh orang banyak, dia tidak membalas oleh yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, dia tidak membalas oleh apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit, dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh salah seorang daripada hukuman itu. Maka itu yang dilihat oleh salah seorang. Satu lagi ya, dia mengatakan, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah?" Maka pada waktu itu dikatakan, lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Ketika kita hidup benar, ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, kita bisa mengampuni orang itu, maka orang itu juga bisa dia diampuni. Seperti itu. Dia bisa melihat Allah di dalam hidup kita. Seperti itulah makanya ketika salah seorang yang dihukum itu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib itu, dia tidak memberontak. Maka salah seorang temannya satu lagi itu mengatakan, "Tidakkah engkau takut kepada Allah?" Maka berani dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja." Hari ini ya, ketika kita diperhadapkan dengan ada banyak orang yang memusuhi kita, bukan kita yang melakukan permusuhan. Kita sudah seperti yang disampaikan beberapa waktu kemarin, kita sudah mengasihi, sudah memberikan kasih, menunjukkan kasih kepada orang itu. Maka pada jurus yang terakhir itu mengampuni. Aku datang kepada Tuhan, Tuhan ampunilah dia. Aku melepaskan pengampunan itu. Kalau Yohanes pasal 20 dikatakan, pasal 20 ayat 23, jika seorang mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, maka orang itu akan diampuni. Tetapi kalau kamu mengatakan bahwa dosanya tetap ada, maka dosa orang itu tetap ada. Jadi tidak akan selesai seperti itu tadi, tidak akan selesai. Tetapi bagi orang ini tadi, salah satu yang tersalib bersama-sama dengan Yesus pada waktu itu, dia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja." Maka kata Tuhan Yesus kepada dia, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Keselamatan akan terjadi, pengampunan itu akan terjadi bagi orang itu. Dia tidak akan merasa bersalah lagi ya, ketika kita juga mengampuni dia. Dia sudah juga merdeka. Maka ketika pengampunan diberikan, maka orang itu akan merdeka. Yesus mengatakan,
pada hari ini juga, sesungguhnya hari ini juga. Sama seperti ketika Yesus mengatakan kepada siapa? Si Zakeus. Hari ini juga keselamatan terjadi di rumah ini, sebab orang ini pun adalah keturunan Abraham. Yesus mengampuni dosa Zakeus. Demikian juga Yesus mengampuni dosa salah seorang yang tersalib ini. Dikatakan sesungguhnya hari ini juga, ketika kita melepaskan pengampunan itu dengan berdoa, menyerahkan sesungguhnya kepada Tuhan, tidak menyisakan sesuatu apapun, maka terjadi pengampunan itu. Orang itu akan bebas. Tetapi kalau kita menyisakan sesuatu, tidak dikatakan tadi, tidak sungguh-sungguh, tidak dengan segenap hati, sama seperti yang dilakukan oleh yang berhutang kepada seorang raja itu, yang dia memiliki 10.000 talenta, dia berhutang kepada seorang raja. Ketika dilepaskan hutangnya, diampuni dia, dibebaskan hutangnya, tetapi ketika dia mengingat ada orang yang berhutang kepada aku, hanya berapa dinar? 100 dinar. Berapa bandingannya 100 dinar dengan 10.000 talenta? Sungguh jauh berbeda. Ya. Ini yang sesungguhnya tidak dengan segenap hati melakukan pengampunan, padahal dia sudah diampuni oleh raja itu tadi. Kepada salah seorang dari yang disalibkan itu, Yesus katakan sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Enak ya. Sebenarnya ketika kita memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, dia akan mengalami kebahagiaan. Sama seperti kita ketika kita diampuni oleh Tuhan, ada sukacita ya, ada sesuatu hal yang bergelora di dalam hati ini. Ya, senang, seperti kalau ada yang mengatakan seperti terangkat rasanya gitu ya, ada beban yang terangkat dari dalam hidupnya. Seperti itu ya yang dirasakan oleh orang yang diampuni dosanya. Ya, seperti Mazmur 32 itu mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Maka kita berbahagianya kita ketika kita diampuni oleh Tuhan dosa-dosa kita. Sudahkah mendapat pengampunan daripada Tuhan? Kalau belum, selesaikan dulu itu dengan Tuhan, supaya ketika ada orang juga yang ya bersalah ya kepada kita, kita tidak melakukan kesalahan kepada dia, kita juga bisa mengampuni orang itu. Ini dasarnya. Jadi hari ini saya pikir yang bisa saya sampaikan kepada kita. Akan berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya. Tuhan Yesus mengampuni kita, kita berbahagia. Aku bahagia karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan dihapuskannya. Bisa kita bernyanyi, bahagia, aku bahagia. Maka orang itu pun, musuh kita, dia akan bernyanyi. Dia bisa senang ketika juga kita bisa mengampuni orang itu. Ya, jadi kita belajar hari ini untuk bisa mengampuni orang lain. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau yang sudah mengajari kami lewat firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang akan terus bekerja di tengah-tengah kami. Ketika kami mengerti ya Tuhan, bahwa pengampunan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib itu cukup ya Tuhan bagi kami, untuk boleh ya Tuhan mengalami ya Tuhan pembebasan. Kami merdeka dari kuasa dosa itu. Dan kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh diajari
Ketika Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib itu, Yesus diejek, Yesus dicaci, Yesus dihujat, tetapi engkau tidak mengadakan pembalasan. Tetapi orang engkau memberkati mereka. Bahkan Tuhan sendiri berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, inilah yang boleh kami dengar hari ini. Sesungguhnya ya Tuhan, ketika engkau melepaskan kami dari kuasa dosa, engkau sudah mengampuni kami dari dosa kami ya Tuhan. Tuhan, engkau juga mau supaya kami juga boleh mengampuni orang yang memusuhi kami ya Tuhan. Musuh kami boleh kami ampuni. Itu ya Tuhan yang menjadi doa kami, supaya terjadi keselamatan itu ya. Ini doa kami ya Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sekali lagi engkau sudah berbicara kepada kami. Adalah Roh-Mu yang bekerja, yang terus Tuhan akan meneruskan setiap perkataan-Mu bagi tiap-tiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan pulang, kiranya Tuhan yang akan menolong kami di dalam setiap kehidupan kami untuk sepanjang minggu ini. Ketika kami pun Tuhan diingatkan oleh Tuhan, ada orang yang Tuhan menjadi musuh kami ya Tuhan, biarlah kami juga boleh memberikan, melepaskan pengampunan itu atas mereka. Bahkan untuk firman-Mu yang lain juga yang berbicara kepada kami, Tuhan tolong supaya itu juga ya Tuhan akan bekerja, yang akan meneguhkan tiap-tiap kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kepada-Mu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Adanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.